Ya, oleh sorry, oke, Bapak Ibu, siapa yang suka relawan atau suka relawati untuk presentasi dari Gimana gimana, Prof? yang mau presentasi ya? Ada Boleh saya? kedua Boleh saya, nih. Prof? Ah, Boleh oke, saya? silakan Pak Abdul. Alhamdulillah. Baik, Silakan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Prof. Eh, saya coba saya coba share screen dulu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Iya, saya lagi Zoom ya. Nah, eh, ini kok nggak pindah ya? Oke, baik. Untuk hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sumber dan penggunaan dana pendidikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Prof. Magdalena yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dan belajar terus terkait dengan sumber dan penggunaan dana pendidikan. Nah, saya akan mulai dengan latar belakang, di mana kita ketahui bahwa hal yang paling esensial dalam membangun lembaga pendidikan yang maju itu adalah terlaksananya kegiatan pembiayaan atau pendidikan yang baik. Nah, hal ini tentu saja berhubungan dengan sumber dana pendidikan dan penggunaan dana pendidikan tersebut. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa pendidikan itu memang tidak pernah terlepas dari administrasi pembiayaan sekolah. Sebuah lembaga pendidikan yang menjalankan fungsinya di bidang pendidikan tidak akan mampu menjalankan lembaga pendidikan tersebut dengan baik. Nah, meskipun begitu, dalam situasi bagaimanapun, negara tidak boleh lepas tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kemudian berdasarkan makalah yang saya buat, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Apa saja yang menjadi sumber dana pendidikan? Kemudian yang kedua, bagaimanakah penggunaan dana pendidikan di lembaga pendidikan tersebut? Baik, lanjut. Nah, tujuan penulisan yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu dan pembiayaan pendidikan. Yang kedua untuk mengetahui dan memahami berbagai sumber dana pendidikan pada lembaga pendidikan. Yang ketiga untuk mengetahui dan memahami penggunaan dana pendidikan pada lembaga pendidikan. Kemudian manfaat penulisan makalah ini, yang pertama bagi lembaga pendidikan yang kita harapkan bisa memberikan informasi terkait sumber-sumber penggunaan dana pendidikan sehingga bisa dioptimalisasi lagi. Kemudian bagi pembaca memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang sumber dan penggunaan dana pendidikan. Kemudian bagi mahasiswa bisa melatih kemampuan menulis dan sebagai bahan referensi untuk kepenulisannya. Selanjutnya, saya akan menuju ke definisi sumber dana pendidikan. Nah, menurut peraturan pemerintah, ini merupakan landasan pertama saya untuk mengambil definisi dari apa itu sumber dana pendidikan. Nomor 48 tahun 2008 bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan itu bersumber dari sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggara dan mengelola lembaga pendidikan. Kemudian hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih lanjut pada pasal 11 ayat 2, di mana pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Nah, sehingga saya membuat kesimpulan bahwa sumber dana pendidikan itu merupakan semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut sumber dana pendidikan. Pendanaan pendidikan dapat berasal dari beberapa sumber seperti dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
kemudian kontribusi dari orang tua wali siswa, sumbangan masyarakat, dan alokasi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Ini menurut Anwar 1991 di dalam Sudarmono tahun 2020 yang menyatakan bahwa dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan dana pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, di sini jadi sumber dana pendidikan itu setidaknya berasal dari empat sumber. Pertama dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kemudian sumbangan dari masyarakat, kemudian kontribusi dari orang tua wali, dan alokasi dana lainnya. Baik, selanjutnya sumber dana pendidikan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan pendidikan. Nah, di mana sumber-sumber itu menurut Undang-Undang Nomor 20 berasal dari bantuan pemerintah, partisipasi masyarakat, orang tua atau wali siswa, penyelenggara pendidikan atau yayasan, dan sumber dana lainnya. Baik, penggunaan dana pendidikan. Nah, penggunaan dana yang pertama penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS adalah program pendanaan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mewujudkan program wajib belajar. Nah, penggunaan dana BOS ini dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut: penerimaan peserta didik, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, ekstra, asesmen, evaluasi administrasi, pengembangan profesi guru, tenaga kependidikan, layanan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, bahkan pembayaran honorar insentif tenaga pendidikan non-ASN. Selanjutnya, penggunaan sumber dana lainnya. Nah, salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan dana pendidikan, baik itu dari orang tua atau peserta didik, dan sumbangan pendidikan lainnya. Adapun penggunaan dana komite dan sumbangan dana lainnya dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut: perbaikan sarana prasarana, dana sosial, penghargaan siswa berprestasi, beasiswa, prestasi di luar akademik dan akademik, kegiatan kerja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, seluruh pengalokasian dana pendidikan harus selalu dievaluasi dengan tujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan kinerja di masa selanjutnya. Nah, evaluasi ini dilakukan sebetulnya untuk mencegah terulangnya terjadi kesalahan dan merupakan pertanggungjawaban sekolah sebagai upaya pengendalian penggunaan dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kesimpulan berdasarkan paparan kesimpulan dari makalah yang telah saya buat tadi, maka saya menyarankan bahwa bagi penyelenggara pendidikan agar bisa memahami berbagai sumber dana pendidikan yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan lagi untuk pengembangan sekolah. Kemudian bagi pembaca agar bisa berkontribusi dalam pengembangan sekolah, dan bagi kita sebagai mahasiswa agar bisa melakukan penelitian terhadap usaha-usaha nyata pengembangan sekolah yang baik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Mohon bimbingan, mohon tunjuk ajarnya, Prof. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja si ya ini si Padullah yang mimpin ininya kuliahnya untuk diskusi ya. Baik, baik, Prof. Ya. Bisa nggak langsung ini Bapak Ibu ada yang pakai HP nih. Maksudnya itu di grup aja pertanyaannya buat nanti jawabannya baru kita diskusikan biar cepat. Jadi kita waktunya lebih efisien. Bisa. Bisa, Prof. Pertanyaannya taruh Di di grup. grup, jawabannya baru kita diskusikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Nah, saya harap kepada teman-teman agar saling sharing, saling berbagi,
Nah, seperti instruksi dari Prof tadi, kita akan terima pertanyaan atau masukan lewat grup yang akan nanti sama-sama kita bahas. Ya, silakan teman-teman. Hmm? Jika ada yang ingin bertanya langsung atau diskusi langsung, boleh, Prof. Enggak, Pak soalnya waktu kita banyak dia kalau nggak ke grup dulu. Nanti Oh ya, teman-teman baik. juga harus ikut mencari jawabannya. Ya, Pak Abdullah, saya sudah Menghemat waktu. menitipkan pertanyaan di grup WA. Ya, oke. silakan pertanyaannya taruh di grup WA. Nanti jawabannya baru Pak Abdullah memulainya. Nanti misalnya kalau kurang apa, nggak bisa jawab atau kurang paham, lempar aja ke forum. Baik. Eh, baik, Prof. Ini Menghemat waktu biar sudah ada semua satu lebih banyak pertanyaan. bertanya. Hah? Sudah ada satu pertanyaan, Prof. Ya, langsung aja. Kak. Langsung saja. Ya, Ya, baik. kalau Terima memang bisa kasih, jawab Prof. langsung, langsung aja. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan Silakan. dari Ibu Indah Efriani. Katanya, menurut Bapak sebagai penyaji, penggunaan dana pendidikan di Indonesia sudah optimal dan jelaskan alasan atau jawaban Bapak. Baik, Prof, izin saya untuk saling sharing juga sama teman-teman ya, Prof. Nah, Ya, berbicara silakan. tentang apakah dana pendidikan di Indonesia sudah optimal, kalau kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 48, kemudian Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, nah itu di mana 20% anggaran belanja itu adalah untuk pendidikan. Nah, sebetulnya 20% itu besar. Terkait apakah ini sudah dioptimalkan atau sudah dikucurkan di tempat yang benar, inilah yang sebetulnya yang menjadi PR kita bersama, di mana kita ketahui banyak keluh kesah gitu dari kita di lapangan, kadang-kadang tidak sesuai atau tidak tepat tepat guna untuk untuk pembiayaan pendidikan. Itu dari saya, Prof, biar teman-teman bisa berdiskusi kembali, ya, Prof ya. Ya, ya, silakan, silakan. Ya, baik, silakan teman-teman, kita saling berdiskusi saja. Nanti kalau kita sudah terbentur, nanti akan ada Prof Magdalena yang akan membantu kita. Ayo silakan teman-teman didiskusikan apa yang telah saya eh, respon tadi biar kita makin sama-sama bisa mengupgrade pengetahuan kita di forum ini. Baik, silakan mungkin di raise hand atau langsung saja Bapak Ibu. Mohon izin ini saya apakah perlu stop share-nya atau biar saja seperti ini Bapak Ibu? Abdullah udah jawab tuh. Biar saja ya. Ya. Langsung aja Pak Abdullah jawab. Hmm. Oh ya. Baik, kalau menurut saya tadi itu Prof bahwa eh, apakah sudah optimal belum penggunaan dananya? Nah, kalau kucuran dananya kan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 itu bahwa 20% dana sudah dikucurkan untuk pendanaan pendidikan. Permasalahannya adalah apakah dana tersebut ya sudah dilaksanakan penggunaannya sudah optimal atau belum. Nah, tapi kalau kita berkaca di lapangan bahwa eh, kucuran dananya dana yang mengalir itu tidak kadang-kadang tidak tepat sasaran, bukan tidak dikucurkan tetapi tidak tepat sasaran. Nah, itu menurut pendapat saya. Ya, silakan teman-teman. Jadi singkatnya masih belum di dalam pengalokasiannya mungkin sudah oke gitu Pak Abdullah ya. Hanya saja di dalam apakah sampai atau tidaknya dana tersebut itu yang masih menjadi pertanyaan besar dan menjadi PR besar bagi kita semua seperti itu Kak Pak Abdullah maksudnya? Ya, benar sekali karena kita masih bermasalah kadang-kadang dengan pelaporannya, ya. Kadang-kadang eh, pelaporan yang diterima pusat mungkin tidak sama dengan pelaporan yang ada di bawah gitu, sehingga administrasi seperti inilah yang mungkin akan menjadi PR besar bagi kita untuk bagaimana caranya agar dana pendidikan ini betul-betul sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk kita awasi, untuk kita evaluasi. Baik, demikian. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Abdullah. Ya, sama-sama Ibu.
Oh ya, silakan Bu. Bapak Ibu yang lain, Iya. Mungkin boleh saya nambahkan juga, Bu. silakan silakan. Memang kalau seperti dana BOS ataupun BOSDA, kalau untuk sekolah negeri dan swasta, biasanya kan sampai dan itu menurut jumlah siswa. Yang terkadang tidak sampai ke wilayah pelosok-pelosok itu eh, bantuan sarana prasarana serta mobiler untuk sekolah tersebut. Kalau dana BOS-BOSDA itu biasanya sampai. Mobiler itu sesuai laporan ke pusat. Terkadang bukan kita atau daerah yang tidak melaporkan, karena kadang-kadang sistem lobby bermain juga di situ. Karena saya sudah merasakan juga sebagai kepala sekolah dahulu, ketika kita sudah sampai laporan, bahkan orang dinas sudah turun bahwa kami dapat bantuan kelas, sudah tanda tangan kesepakatan, itu bisa hilang. Karena kita harus menangkap bola, tidak mengejar saja gitu kan. Jadi lobby juga bermain di situ. Walaupun misalkan laporan kita bagus, konfirmasi ke pusat sampai, di daerah terkadang disalib lagi oleh teman seperti itu. Kadang yang tiga saja bantuan ruang kelas bisa menjadi dua, seperti itulah. Karena permainan masih ada juga di situ untuk dana bantuan itu lobbynya masih kuat. Jadi kenanya kadang di situ. Susahnya kita yang kurang lobby selalu tertindas atau tertinggal dengan orang-orang yang pandai melobi. Tapi kalau dana bos sama bosda itu selalu sampai karena orang pusat langsung mengirim ke rekening sekolah. Nah, demikian saja Bu yang bisa saya tambah. Izin menanggapi Bu tentang statement yang diberikan oleh Bu Linda. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Linda bahwa untuk bantuan sekolah ya seperti dana dak dan bangunan dan sebagainya itu memerlukan lobby gitu ya. Tapi saya sedikit kurang setuju nih Bu Linda, mohon maaf tentang dana bos dan bosda. Memang dana bos dan bosda ini sampai ke rekening sekolah karena disalurkan langsung berdasarkan jumlah siswa. Jadi kita tahu Ya, aturannya seperti apa gitu ya. Hanya saja apakah tepat guna, Bu Linda? Itu yang menjadi PR kita. Kita tahu ada banyak dana bosnya yang dikucurkan, tapi tidak ada kemajuan di sekolah. Dana sudah banyak, tapi kemajuan sekolah itu nggak ada. Sekolah gitu-gitu aja. Catnya udah ngelupas gitu saja bentuknya, Bu Linda. Nah, ini yang harus, menurut saya, ini yang harus kita perbaiki. Dana sudah dikeluarkan pemerintah, kenapa tidak dialokasikan dengan benar atau diolah dengan benar oleh sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Menarik, menarik ya diskusi kita. Sebelum ini saya ke Bu Betri dulu ya. Bu Betri silakan buka, di mute Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari Bu Marlinda tadi, saya setuju dengan Bu Marlinda. Kalau untuk dana Bosda dan BOSP itu memang sampai ke rekening. Namun dalam penggunaan dana itu kan sudah ada juknisnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagi sekolah yang kecil, ya untuk daerah-daerah terpencil itu sangat sulit sekali mereka membagi anggaran tersebut sesuai dengan juknis. Nah, sementara kegiatan tersebut sesuai juknisnya. Nah, ya kalau kalau punya mereka dana lain, kalau mereka tidak punya dana lain, ini yang kesulitan. Nah, di sini Bapak Ibu contohnya ya, itu ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan 17 Agustus, itu bagaimanapun, itu kabupaten biasanya itu ada iurannya. Bahkan ada mewajibkan kita ikut gitu ya. Kita ikut. Sementara untuk iuran itu cukup besar Bapak Ibu. Nah, jadi mau di mana? Mau diambilkan anggaran itu sementara di Bosda atau di situ tidak boleh. Nah, apalagi untuk sekolah terpencil itu kesulitan Bapak Ibu. Jadi bagaimana untuk menyikapi ini Bapak Ibu? Supaya bisa kita menggunakan anggaran tersebut sementara di Juknis tidak ada. Dari mana lagi kita dapatkan gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu Betri. Prof. Magdalena, ini menarik ya Prof ya. Kadang-kadang di lapangan kami merasakan bahwa ada dana yang kami butuhkan tapi tidak tertuang di aturannya gitu. Seperti yang dibilang Bu Betri tadi, sebetulnya dia sudah ada alokasi anggarannya tertentu. Cuma ada beberapa yang menurut kami itu penting tetapi tidak ada di BOS itu di juknisnya BOS gitu. Nah, ini berarti sebetulnya nih
mungkin kita juknis. sebagai 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 mahasiswa atau sebagai cendikia gitu, mungkin kita bagaimana caranya bisa menyampaikan ke atas bahwa kadang-kadang kita butuh juga dana yang tidak tertuang di sana itu sebetulnya itu lebih butuh gitu. Ya ini mungkin nanti Prof bisa kita saling sharing ya Prof ya. Iya. Heeh. Terima kasih. Oke, yang lain Ya, silakan yang lain. ya. Ada Bu Lila, silakan Bu Lila. Iya, Pak, terima kasih. Saya hanya menambahkan yang disampaikan oleh Ibu Betri tadi itu sangat tepat. Kami benar-benar merasakan itu gitu. Jadi saya pernah ditawarkan menjadi bendahara BOS gitu ya, karena banyak yang tidak sesuai dengan antara SPJ dengan pelaksanaan yang kita lakukan. Jadi saya berhenti gitu. Contohnya kita kalau melakukan ANBK itu harus ke daerah yang punya sinyal gitu. Sementara itu di SPJ tidak ada gitu, Bapak Ibu. Jadi terpaksa kita mengotak-atik gitu lagi. Contohnya udah dibeli genset, tapi memang kami tidak membeli gitu. Ya kalau ada pengawas, oh pinjamkan aja dulu, hanya sekedar untuk melihatkan saja gitu. Karena uangnya sudah kita gunakan untuk biaya yang tidak tertuang di SPJ tadi. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Lila, pendapatnya luar biasa. Kita ke Bu Diana. Ayo silakan Bu Diana. Di izin Pak Ketua, eh, Prof. Eh, apa yang disampaikan teman-teman itu memang nyata adanya untuk kondisi di lapangan. Memang seperti tadi yang disampaikan, ada beberapa poin kegiatan yang seharusnya kita laksanakan itu tidak dapat kita gunakan sesuai dengan juknis. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lila. Kemudian untuk kegiatan ekstra. Jadi ada beberapa aturan itu kegiatan ekstra itu baru bisa dibayarkan honor pembimbingnya itu jika dikeluarkan dari luar sekolah. Sementara yang membimbing anak-anak ekstra kita itu tentu guru-guru kita gitu sehingga kita tidak mengeluarkan hukum bimbing. Ini salah satu. Kemudian tadi tentang bantuan dari pusat dan pemerintah umumnya, itu memang ada beberapa bantuan yang memang kadang tidak tepat sasaran. Nah, contoh tadi ada penggunaan Chromebook, sementara daerah yang sekolah yang mendapatkannya tadi itu tidak ada sinyal. Nah, tentu tidak bermanfaat. Kemudian juga alat-alat labor yang kita tidak apa namanya tidak memiliki pengetahuan, terutama guru-guru kita itu tentang alat yang diberikan ke sekolah Eh, dan juga tidak atau belum sesuai dengan eh, materi-materi pelajaran yang ada di tingkat satuan pendidikan tersebut gitu. Jadi kalau ditanya apakah sudah optimal apa belum, tentu kalau dari segi itu belum optimal. Akan tetapi tentu untuk ke arah yang lebih baik itu pasti setiap sekolah itu selalu mengupayakannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diana. Kita ke Bu Samsinar dulu ya sebelum ke Prof. Ya, silakan Bu Samsinar. Izin menambahkan, Prof. Seperti yang disampaikan Bu Diana dan Bu Marlinda tadi, memang benar adanya untuk optimal sampainya atau penggunaan sumber dana pendidikan di sekolah itu memang sangat terbatas. Terutama tadi seperti disampaikan Bu Diana juga bahwa juknis-juknis yang ada di BOS itu memang sudah terprogram gitu, Prof. Jadi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang di luar juknis. Seperti yang kami rasakan di sekolah kami, contohnya untuk pembiayaan honor guru itu sudah melampaui. Sebenarnya kan dianggarkan hanya 50% dari dana BOS. Cuma karena kekurangan guru, guru negeri dan guru P3K atau guru bantu, jadi dengan sangat terpaksa harus digunakan lebih dari 50%. Jadi dari situ sudah banyak terserap dana untuk peningkatan mutu guru, untuk sarana prasarana, untuk ke
kesejahteraan siswa atau pembelian buku itu jadi terbatas. Kemudian juga untuk tadi yang seperti disampaikan Bu Marlinda, saya setuju memang untuk supaya dapat bantuan bangunan atau sarana prasarana ke pusat itu memang perlu lobby. Kalau tidak ada lobby memang jauh sekali, jarang dapat seperti itu. Masih ada seperti itu yang kita rasakan di sekolah, terutama juga di Pekanbaru juga. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, terima kasih teman-teman. Mungkin kita langsung minta pendapat Prof ya. Nah, silakan Prof. Udah pada semua, udah nggak ada lagi nih yang mau nambahin. Eh, Kalau ada silakan aja dulu. eh, Mungkin ada sedikit Ya, silakan Bu. saya, Pak Abdullah. Ya, silakan Bu. Ini mengenai paparan dari Pak Abdullah tadi. Ini sangat luar biasa menurut saya. Ini udah maksimal, isinya pun lengkap. Namun ada yang agak mengganjal di hati saya tadi di bagian penggunaan. Kita ini kan memilah antara apa yang menjadi sumber dana pendidikan dan apa penggunaannya, kan gitu. Pada penggunaan itu Pak Abdullah memasukkan dana BOS. Apakah dana BOS itu tidak sebagai yang menjadi sumber tapi bukan di penggunaan? Demikian maksud saya tadi Pak Abdullahnya memilah dana BOS menjadi bagian dari penggunaan. Ya, Apakah dana BOS itu, kalau menurut saya dana BOS itu harusnya masuk ke sumber, bukan penggunaan. Ada tadi baik. Pak, saya lihat Betul. di, mungkin itu Betul. saja. Ya, baik. Terima kasih Bu. Mohon maaf Prof, saya feedback sedikit. Karena kan yang saya ambil ini kan kesimpulan Bu. Nah, jadi berdasarkan undang-undang ini, salah satu contohnya adalah sumber dana itu kan dari pemerintah. Nah, kemudian sumber dana dari pemerintah itu bisa dialokasi untuk berbagai kegiatan. Nah, tadi sudah saya sebutkan di menjelang kesimpulan ya, yang di sini, yang di biru. Nah, salah satunya adalah perbaikan sarana prasarana, kegiatan asesmen, evaluasi, dan sebagainya, gitu Bu. Nah, karena ini kan kesimpulannya dari salah satunya contohnya dari dana pemerintah. Terus untuk apa saja? Ya ini untuk pengembangan perpustakaan, kemudian untuk asesmen, pengembangan profesi guru dan sebagainya. Itu Bu. Terima kasih Bu Marlinda. Oke. Ingin menambahkan Pak Abdullah? Ya, mangga silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Eh, Terkait yang ditanyakan oleh Bu Marlinda, dana BOS itu termasuk seharusnya termasuk eh, sumber dana seperti itu Bu Marlinda ya. Ya. Kalau dari bahan bacaan saya itu sumber dananya itu mungkin berasalnya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dialokasikan untuk operasional sekolah. Nah, kita yang di bawah itu selalu mengatakannya dengan dana BOS gitu. Padahal penggunaan dana operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi kalau menurut saya itu sudah tepat berada di penggunaan. Seperti itu Bu Linda. Terima kasih. Ya, saya juga kemarin baca bukunya Rusdiana tahun 2019. Nah, itu juga menyatakan seperti itu gitu bahwa eh, sumbernya dari pemerintah, tapi penggunaan dananya seperti penggunaan dana BOS. Nah, nanti baru penggunaan dana dari swasta. Nah, itu yang saya baca kalau nggak silap itu di halaman 19 2019 halaman 19 sampai 23 kalau nggak silap di bukunya Rusdiana. Baik, Prof. Sementara itu, Prof. Oke. Eh, jadi untuk subnya dulu ya, judul subnya itu kan sumber, sumber dan penggunaan dana pendidikan. Tapi kita fokusnya ke sekolah ya Bapak Ibu ya sebetulnya ya. Nah, unit analisisnya sekolah. Jadi dari sekolah ini sumber dananya itu dari mana aja ya? Kan gitu sebetulnya pertanyaannya kan?
sekolah kita ini beroperasi itu sumbernya dari mana aja gitu. Ya, Salah satunya adalah bos tadi, salah satu. Sebetulnya kan banyak, tadi banyak kan dia cerita ada yang dari alumni, dari masyarakat. Kalau bos itu kan dari pemerintah tuh, ya, ya. ya. Jadi sebetulnya sumbernya dari pemerintah, dari masyarakat, dari alumni, dari orang tua, itu gitu kan sumbernya. Yang dari pemerintah itu berbentuk bos, yang pasti itu pasti sumber dana juga, kan? Kalau di tulisan Pak Abdullah tadi saya perhatiin, itu menurut saya itu udah benar. Di mana kan judulnya penggunaan dana bos kan? Itu subnya itu penggunaannya saya lihat, bukan pengguna apa ya? Bukan dia memasukkan bos itu sebagai penggunaan dana, tapi sumber cuman penggunanya untuk bla 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 gitu. Itu kalau pengertian dari saya baca tadi ya. Menurut Ibu Marlina nggak kayak gitu. Bu Marlina menyatakan bahwa bus itu oleh Pak Abdullah merupakan penggunaan kan? Iya. Ya, oke. Tapi dari tulisan Pak Abdullah itu saya lihat khusus untuk dana bos itu digunakan untuk ini loh. Itu artinya kalau yang saya baca tadi. Sama nggak jadinya dengan Bu Linda? Kan ada dana bos nih. Ya, ya. Yang bersumber dari pemerintah, tapi kan penggunaan dana bos itu kan bunyi subnya. Iya, Bu. Penggunaan dana bos. Nah, kan uraiannya untuk perpustakaan, untuk bla bla. Oke, tapi mungkin kalau memang kurang kalau Pak Dulu sebetulnya apa tadi? Maksudnya itu dana bos sebagai sumber atau penggunaan? Penggunaan dananya, Bu. Penggunaan dana bos itu penggunaannya seperti ini gitu. Ya, tapi sebetulnya bos itu merupakan sumber dana atau penggunaan dana? Kalau menurut Pak Abdullah. Nah, kalau menurut saya, Prof, sumber dana itu kan dari pemerintah. Nah, dari pemerintah itu dibagi tiga. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Kemudian sumber Ya. dana non-pemerintah. Sumber dana non-pemerintah bisa dari alumni, bisa dari masyarakat, bisa dari orang tua, bisa dari penyelenggara pendidikan atau yayasan. Nah, itu yang saya baca gitu, Prof. Oke. Terus bos itu apa? Kan masalahnya kan bos ini sekarang nih. Betul. Bos itu posisinya di mana gitu loh. Bosnya di ini, Prof, di apa ya, di penggunaan dananya. Oh, di penggunaan. Kalau memang itu konsepnya barulah benar Bu Marlinda itu. Sebetulnya Pak Abdullah, bos itu merupakan sumber dana oleh sekolah yang betul. berasal dari pemerintah pemerintah. Ya. Dana pemerintah. Namanya bos. Masa kan memang subjudul saya itu udah benar. Penggunaan dana bos itu artinya tuh kayak juknis gitu loh. Iya, Bro. Ngerti maksudnya? Ya, ngerti, Bro. Seperti juknis itu dia penggunaan dana bos itu dia tetap aja bagi sekolah dana bos itu merupakan sumber. Ya, betul. Penggunanya tuh apa saja? Sumber itu yang ada dana. di juknis. Penggunaannya yang ada di juknis itu. Cuman saya operasional sekolah. Ya, dari cerita ibu-ibu tadi, ini bapak-bapak cuman Pak Abdullah yang ada ya? Yang lain bapak mana? Nggak ada suaranya. Ada, Prof. Bapak-bapak nggak ada suaranya. Ada Pak Suherman. Ada, Prof. Ada, Prof. Mana suaramu? Mendengarkan dulu, Prof. Insya Allah nanti ada, Prof.
Oke. Nah, jadi dari tadi cerita teman-teman semua, berdasarkan pertanyaannya, optimal nggak sih penggunaan dananya? Kan itu Hmm. kayaknya kurang optimal, banyak yang tidak tepat sasaran gitu ya. Eh, saya sebetulnya mau ya apa ya ikut bertanya juga di sini dengan kata-kata tidak tepat sasaran itu. Kira-kira bagaimana sih contohnya tidak tepat sasaran itu? Ini tadi si Pak Abdullah ya tadi ya. Pertama kali kayaknya tadi ya. Mm-mm. Coba Pak Abdullah, kira-kira bagaimana nih ceritanya tidak tepat sasaran itu? Baik, terima kasih Prof. Saya coba ya Prof ya. Nah, tadi Silakan, eh, kita diskusi. saya eh, saya setuju dengan pendapat Bu Samsinar. Tidak tepat guna itu ketika misalnya tadi ada dana eh, khusus ya itu ya Bu Samsinar ya. Dana Iya, alokasi dan khusus. Ya misalnya untuk mendapat rehab bangunan dan sebagainya itu kan butuh lobby Prof. Nah, ya itu menurut betul. itu kan bukan bukan penilaiannya bukan berdasar laporan kita yang masuk, tetapi bahkan berdasarkan lobby. Nah, ini menurut saya kurang setuju gitu dengan adanya mulai dari paradigma kita seperti itu Belum. sampai konsep yang sudah terbangun selama ini. Nah, itu sebetulnya yang menjadi permasalahan kita ya itu kalau menurut saya. Itu aja Prof, sementara Prof. Oh, tapi memang ntar ya, yang lobby itu mereka yang lobby itu sekolahnya udah bagus emang. Iya Prof. Masuk, Eh, Mas. Mungkin bisa nambahkan juga, Prof. Heeh. Silakan Bu. Eh, Terkadang memang, Prof, karena saya merasakan langsung ini, sekolah itu RKB-nya udah banyak sebenarnya. Karena sekolah yang kecil ini masih kekurangan RKB. Eh, di data, saya sendiri itu yang mengalami langsung saya kepala sekolahnya kemarin, Prof. Di data, orang dinas udah turun, bahkan saya udah nanda tangan bahwa akan ada dapat bantuan 2024. Itu 4 RKB. Saya udah nanda tangan. Terus memang nggak saya jemput bola, Prof. Saya diamin aja gitu. Orang itu udah bilang juga, Ibu, Ibu lobby lagi lah orang DPR ya, Bu. Katanya seperti itu dipesankannya kepada saya. Saya nggak ada melobi, Prof. Memang saya diamin aja, saya ikuti alur saja gitu kan. Coba saya diamkan. Rupanya memang nggak dapat jadinya, Prof. Gitu. Jadi nanti di ketuk palu DPR kan DPR itu memutuskan tuh Bu, Prof, dapat bantuannya Dapat pindah. eh, dapat atau tidak di rapat DPR kan. Hilang Prof. Bahkan dulu sekolah saya tempat saya yang lama awalnya 3, cuma aja cuma dapat 2 gitu. Jadi memang kepala sekolah harus getol ke provinsi itu yang menghubungi siapa dan siapa lah Prof. Saya sendiri sebenarnya tidak pandai yang melobi seperti itu gitu. Nah, menemui siapa-siapa, akhirnya hilang bantuan kita tuh Prof. Padahal kita sangat membutuhkan gitu. Itu sebenarnya Prof yang tidak tepatnya seperti itu. Jadi sekolah yang pandai melobi kepala sekolah yang harusnya ke sekolah kita digeser ke sekolah lain. Misalnya tahun ini RKB akan dibangun 10 misalnya Prof di mana di A, di B, di C, di D. Tahu-tahu nanti pindah ke F gitu bantuannya gitu. Yang A hilang gitu. Seperti itu kenyataannya memang terjadi dan saya berani ngomong seperti ini karena saya merasakan langsung gitu. Saya udah tanda tangan orang dinas udah turun melihat sekolah dan menandatangani. Ya nggak saya jemput bola memang saya diamin aja ya hilang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk bantuan dana BOS dan BOSDA yang seperti Bu Indah katakan terkadang penggunaannya tidak tepat, ya itu mungkin tergantung kepala sekolahnya. Namun tidak semua kita bisa samakan. Ada kepala sekolah yang bagus, memang mementingkan untuk kemaslahatan bersama, untuk kemajuan sekolah. Tapi memang ada kepala sekolah yang hanya memikirkan untuk bangsakunya saja seperti itu. Tapi tidak semua. Itu tergantung karakter orangnya lagi. Jadi memang benar kata Bu Indah, terkadang sekolah udah jelek, udah dicacat. Ya, kembali kepada pimpinannya sebenarnya, orangnya sebenarnya, tapi tidak semua. Yang memang manajemennya bagus, dia betul-betul memikirkan untuk majunya sekolah, dana BOS itu bisa kok, cukup.
Ya, yang sekolah kecil tentu berangsur-angsur untuk memperbaiki sarana prasarana. Seperti yang disampaikan Bu Samsinar tadi, memang benar. Saya juga di kepala sekolah kemarin di sekolah yang notabene jumlah siswanya tidak banyak, tapi gurunya semuanya honor. Hanya saya sendiri pegawai negeri. Makanya hampir seluruh dana Bosda disedot untuk gaji honor. Jadi kita mau bergerak eh, perbaikan sarana prasarana itu sulit. Sementara di dana BOS itu udah dikunci sekian persen yang harus bisa untuk pembelian aset segala macam. Seperti itu ada kuncinya di dana BOS. Sementara dana BOS nah yang bisa digunakan untuk rehab, dana BOSDA itu boleh untuk rehab, rehab sedang sampai keringan, rehab berat tidak boleh. Itu sudah dihabiskan untuk guru honor. Makanya jadi kita tidak bisa lagi merehab, memperbaiki segala macam kalau di dalamnya guru honornya masih terlalu banyak. Tapi kalau guru honornya, tapi ini sudah lambat laun sudah pada habis karena guru honor sudah diangkat P3K, maka mungkin dana Bosda itu sudah bisa lah untuk rehab. Karena di tahun 2023 kemarin hampir seluruh honor kan hampir lah, tidak semua memang udah diangkat sebagai P3K. Jadi dana Bosda udah bisa untuk rehab. Ya itu kembali ke kepala sekolahnya lagi, bagaimana dia bisa memajukan sekolah. Demikian Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda ya. Eh, ini cerita masalah yang lobby-lobby. Kalau lobby-lobby itu sebetulnya itu tidak diwajibkan, kita harus lobby. Sampai ke DPR pula itu nggak ada wajib Ibu. Walaupun pada dasarnya kalau nggak lobby nggak dapat, itu sebetulnya urusan mereka lagi. Yang penting kita kan udah masukin kan Bu. Kita udah masukin, ini loh kebutuhan-kebutuhan segala macam. Soalnya lobby itu kayaknya nanti ada iming-imingnya nggak, Bu? Betul. Hah? Iya Iya, nggak betul. sih? Melobi. Melobi itu tak kosong pula. Tak Mungkin kosong kan? mungkin iming-imingnya itu Bu permainan para pemborong dengan penganggar lah. Kalau kita ini kan biasanya terima bersih buka kunci aja Bu. Jadi masalah keuangannya kita nggak tahu. Iya kan ceritanya Kayak tadi kan harus lobby-lobby. Kalau Iya. udah ya lobby-lobby itu kan tidak air udah aja kan ngomong. ya bisa jadi seperti itu memang. Yang ngapain juga kalau hanya sudah lobby kan tahunya aja kita butuh ini butuh itu kan. Nah, jadi menurut saya itu kan nggak wajib, nggak wajib. Kalau sampai segitunya, soalnya itu memang saya lebih ya Bapak Ibu ya, lebih saya memandangnya ke akhirat ya. Eh, kalau sekedar mengingatkan hanya kalau mungkin kata-kata jangan lupa ya punya kami mungkin mungkin boleh lah ya. Tapi kalau lobby, soalnya di otak saya kalau lobby-lobby itu tuh urusannya udah aneh aja gitu Terus, kan. Itu tuh saya nggak kepikir juga sampai ke sana, apalagi kita sampai ke DPR pula kan, kayaknya terlalu jauh kalau menurut saya sih kita kan. Lagi ini kan sekolahnya pemerintah, kalau Ibu kan ceritanya kan sekolah pemerintah kan Bu, Iya, iya, bukan yayasan kan. bukan. Nah, pemerintah itu kan sekolah memang udah di kewajiban sekolah negeri pemerintah ya. ngurusnya. Udah pemerintah yang harus mengurus itu. Kita kan cuma menyampaikan begini loh keadaan kami. Hmm. Nah, ya, yang pasti hanya mengingatkan tugas kita. Tidak harus sampai lobby-lobby itu satu. Itu pendapat saya ya. Udah itu masalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan juknis itu memang nanti bisa kena kita. Kalau pas si auditornya turun, dananya nggak sesuai dengan juknis itu pasti kena. Terus pertanyaannya gimana dong solusinya kan kayak gitu kan Bapak Ibu. Nah, misal tadi kata Bu Linda udah banyak tersedot oleh guru honor. Jadi buat yang lain tuh nggak bisa lagi. Sementara eh, maksimal penggunaan dana BOS buat honor hanya sekian persen kan ada kan? Mungkin nih ya saran saya daripada nanti Bapak Ibu yang kena tidak sesuai dengan juknis. Soalnya saya juga akan cerita sama orang BPK
Dia hanya berdasarkan juknis bekerjanya dan dia juga tidak hafal mana yang boleh mana tidak itu. Kalau dia mau turun ke lapangan, dia pasti minta juknis. Dia bawa juknis baru nanya-nanya ya. Terus solusinya, makanya sekarang kita di sini belajar menggali sumber dana pendidikan. Nah, itulah solusi yang harus kita eksplor. Tadi Pak Abdullah udah sebutin kan, di samping pemerintah ada apa aja tadi Pak Abdullah? Coba ulang lagi Pak Abdullah. Kan ada yayasan tadi. Apalagi tadi itu ya, Ruang mana komite. sumber dana? Ada komite. Bisa Pak Abdullah tayangkan sumber dana. Sumber-sumber. Oh, Ya, nih. ya ini Partisipasi sumber dana, Prof. masyarakat. Ya, ya oke. Yayasan. Sumber dana lain ini mungkin bisa sebutin Bapak Ibu, ada nggak potensi untuk membantu kita di wilayah kita? Mungkin ya saya contohin teman-teman yang lain ya. Itu berdasarkan kuliah di sini juga sih sebetulnya saya dapat. Mereka, ini ada contoh ya, untuk orang yang ditambang, kepala sekolah itu cerita di kelas ini juga, itu dari masyarakat mereka dapat kebun sawit. Nah, terus di apa lah ya bagian mereka juga dapat kebun sawit dari masyarakat. Jadi itu hasil panennya digunakan untuk menambah biaya operasional sekolah. Udah itu eh, yang di Raja Wali itu Raja Wali Pekanbaru Bapak Ibu ada sekolah katanya muridnya banyak sih 1.000 lebih SD. Itu dia membuat kolam ikan, WC umum, dan kios pulsa paket gitu. Kenapa kok sampai segitunya Bu? Kok kebayang? Iya, pasalnya jelas itu ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di sana suka nongkrong, katanya gitu. Itu yang di Raja Wali Panam itu Ibu, Bapak. 1.000 lebih katanya muridnya. Jadi ibu-ibunya suka arisan apa kan jadi ada gitu WC umum jadi bayar. Terus ada pulsa juga, ada ikan. Nah, jadi mereka tuh nanti belanja di sana. Tuh. Terus kalau ibu ada juga kemarin di Bunut ya, Pelalawan itu juga bukan kolam ikan, tapi saya nggak tahu itu berbentuk danau atau apa. Yang pasti panennya tuh mereka gantian. Ini hari sekolah ini, besok sekolah lain pasti panen itu banyak gitu. Jadi gantian mereka mendapatkan hasil panen ikan itu. Itu juga dari masyarakat. Tuh ya. Terus di kalau yang di mana nih Hang Tua ya. Asrama Pancasila itu Hang Tua Bapak Ibu. SD Teladan Bapak Ibu. Asrama Pancasila. Itu Bapak itu cerita dia kebutuhan sekolah yang tidak tercover di Juknis, dia angkat saat rapat oleh murid. Nah, saat rapat itu mereka angkat itu tapi memang kebutuhan itu kan tergantung dari maunya sekolah ini murid itu mau diapain gitu. Nanti diceritakan ke wali murid. Misalnya untuk komputer. Bapak Ibu zaman sekarang komputer merupakan kebutuhan yang harus di-cover. Sementara sekolah kita nggak ada. Bagaimana Bapak Ibu? Mau nggak bantu? Jadi bantuan itu mereka nggak minta uang, tapi langsung fasilitasnya, misal ruangan, labornya, AC-nya, peralatan semuanya mereka itu serahkan ke wali murid semua. Wali murid lah yang mengadakan semuanya. Jadi si sekolah tidak megang uang, cuma menerima apa yang dibutuhkan. Begitu juga SMA 8 begitu juga.
Tapi nggak tahu lah Bapak Ibu nanti di sana di lapangnya bagaimana ya. Jadi intinya kita harus mengeksplor selain bos atau bosdanya. Itulah solusi yang harus kita cari. Mungkin alumni, siapapun gitu. Itu Bapak Ibu. Yang pasti kalau juknisnya diutak-atik, kalau lagi sial ya kena dah. Itu aja kita takutin. Nanti seperti kasus yang di Kuansing itu takutnya Bapak Ibu. Kan itu kan sebetulnya kan uang nggak masuk ke kantong dia. Saya nggak tahu juga masuk atau tidak ya. Tapi dari cerita-cerita teman-teman semua kan karena di Juknis kan mata anggarannya nggak ada. Sementara dia harus keluar juga untuk operasional sekolah. Jadi solusinya kan diakalin kan. Itu kan. Ya. Memang nggak dibawa balik katakan. Tapi untuk sekolah juga. Cuman karena Juknisnya tidak ada. Ya yang BPK sih tetap aja. Apalagi mungkin saat itu. Yang kalau di Kuansing itu kan jaksanya kan yang turunkan dengan mendengar isu yang sering terjadi itu jaksanya yang membuat ATM si kepala sekolahnya semua kan di ATM di ATM-nya gitu atau ada di antaranya di sini berada yang kena ATM itu dijadiin ATM sama jaksa. Jadi mungkin tugas kita hanya Bapak Ibu mengupayakan berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau enggak bisa dengan sebaiknya, kita harus berbuat yang tidak baik. Menurut saya itu enggak benar juga. Walaupun yang kita benar, tapi caranya enggak benar itu juga menurut saya sih enggak bagus juga. Eksplor aja lah sumber dana yang lain. Yang bisa di Mungkin perusahaan yang ada dekat-dekat kita. Ya paling tidak ya kayaknya wali murid lah. Kan untuk anak dia nggak mungkin kan. Soalnya anak saya kan juga dulu di SD negeri semua. Rata-rata wali murid memang di kota ya, nggak tahu kalau di desa ya. Kalau di kota biasanya oke-oke aja. Memang ada satu dua, satu orang biasa pasti ada tuh yang tidak setuju. Tapi yang tidak setuju itu jangan ikut sertakan dia di dalam pemungutan dana gitu. Kalau perlu kasih anaknya beasiswa yang bersuara vokal itu. Beda diam dia kan. Tuh. Itu dari saya ya Ibu ya Bapak ya. Soalnya aturan mainnya tuh ya udah ya, begitu. Prof. Oke. Ada lagi yang mau nambahin atau tidak setuju? Oke Pak Dullah, lanjutkan ke kuesioner berikutnya. Kalau nggak ada lagi tentang ini. Ya. Baik, kawan-kawan silakan jika ada pertanyaan. Ini di grup kok sepi ya. Nggak ada ya? Pertanyaannya tadi udah Udah tertuang. melebar Semua dan meluas. pertanyaannya Pak Abdullah. Mungkin tambahkan sedikit aja, Bu. Baik Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, seperti menyambung Madalena tadi, memang sekolah-sekolah yang berada dekat wilayah perusahaan itu memang lebih mudah untuk meminta bantuan melalui kalau perusahaan itu kan ada dana CSR-nya itu untuk bantuan ke sekolah. Jadi mungkin kita yang tidak bisa dianggarkan dari dana bos atau bosda tapi butuh dana agak besar bisa meminta ke perusahaan. Lagi perusahaan-perusahaan besar dia memang ada dana ke situ dan ya pandai-pandai kita lah mendekati orang perusahaan. Biasanya dibantu kok. Karena kami kemarin pernah juga dapat bantuan waktu di Lirik itu PT minyak di Lirik itu bantu untuk buat sumur bor, dapat gitu seperti itu. Jadi apalagi orang-orang di Pulau Lawan itu misalnya ada perusahaan besar RAPP itu banyak membantu untuk sekolah di wilayah tersebut. Eh, Kemudian Bu, mungkin yang tadi mungkin bisa saya tanggapi juga tentang memang sekarang ini Bu kami terutama yang di wilayah tidak di perkotaan rasanya sangat sulit untuk memungut iuran dari orang tua. Karena taunya orang tua kan sudah ada dana bos, kan sudah ada dana bos dah. Karena
orang tua pernah nelpon saya karena taunya mungkin saya pengawas di sekolah tersebut, padahal saya tidak. Dia langsung menanyakan, Bu, kok sekolah itu mungut biaya, Bu? "Eh, kan udah ada dana, sudah ada ini, dana ini," katanya gitu. Gimana tuh, Bu? Tolonglah, Bu, disampaikan, Bu. Seperti itu, dan langsung komplain dia kepada saya karena dia taunya saya pengawas. Langsung dia telepon saya. Orang tua memang rata-rata taunya tidak akan mau keluar uang lagi karena sekolah itu semua sudah ada dana bos-bos. Jadi memang kendala di lapangan kami sekolah yang apalagi di daerah-daerah kampung memang sulit untuk yang namanya memungut uang. Sulit sekali. Memang itu memang dijembatani oleh komite sekolah biasanya. Itu pun kadang tercapai, kadang tidak. Seperti itu saja. Dan Izin Pak, menambahkan Bu Linda yang ya. disampaikan. Eh, Ya, ya, ya. saya setuju Enter. dengan yang disampaikan oleh Bu Linda ya, Bapak Ibu. Kalau jangankan di daerah Bu Linda ya, di tempat yang tidak terlalu kota tapi juga tidak terlalu daerah gitu ya, itu juga sulit untuk meminta iuran dari orang tua karena orang tua itu sudah memiliki paradigmanya di dalam kepalanya masing-masing sekolah itu sudah memiliki dana bos gitu. Sehingga malah yang lebih berbahaya lagi gitu ya. Apabila ada terdengar pungutan, padahal itu pungutan sudah disetujui komite terkadang kita dari pihak sekolah itu malah dilaporkan. Nah, ini menjadi kayak santapan lezat para wartawan ya, media untuk mengupload itu ke media massa dan itu bisa berbahaya seperti itu biasanya Bu Linda. Maka kita nggak bisa sampai sekarang ya kita itu tidak bisa memungut atau meminta iuran kepada komite misalnya seperti itu. Itu aja Ibu. Mungkin Mbak Ibu, saya mau nambahin ya. Bu, kita itu jangan minta uang, Ibu. Minta apa yang dibutuhkan aja, jangan uangnya. Langsung produknya minta. Soalnya memang sih kalau uang itu kan karena uang itu kan nggak ada nama pemiliknya. Jadi semua orang bisa berpindah tangan kan. Kalau kayak orang Kaltek itu kan Kaltek dulu ya. Itu mereka kalau ngasih bantuan itu langsung produknya kan dia kan nggak pernah mereka tuh ngasih uangnya dia ke sekolah itu. Ya, Ibu benar. Kami juga ada mendapatkan bantuan kayak bantuan pembangunan masjid gitu ya, Bu ya dari alumni gitu ya. Dalam bentuk Hah? memang bantuan semennya, atapnya seperti itu. Yang saya bicarakan tadi itu karena saya kepala perpustakaan. Waktu itu saya Hah? meminta orang tua itu untuk supaya buku-buku yang dikembalikan itu disampul, Ibu, karena kami sudah menyampul di awal tahun. Dan itu dikomplain, Ibu. Dikomplain katanya kan sudah ada dana Ah, bos, kenapa lagi minta sampel buku? Padahal kan di awal tahun udah kita sampul tuh bukunya ya Bu ya. Selama pemakaian ah. kan mereka sudah rusak kembali, tentu harus disampel kembali gitu Bu. Nah meminta sampel itu saja itu seliwiran isunya Ibu gitu. Makanya ya sudahlah kita tanggulangi dengan gimana caranya gitu waktu itu. Seperti itu. Hmm. Hmm. Memang sih tahunya orang kan kita kan bebas biaya sekolah itu dari SD, dari TK lah ya sampai ke Ah, SMA ya. Tahunya kan gitu. Makanya kita mungkin transparansi lah ya solusinya menyadarkan mereka bahwa sebenarnya Bapak Ibu itu nggak cukup loh gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau hanya dengan dana sini, inilah yang bisa dapat gitu aja. Kan kita juga nggak bisa maksa orang kan. Anak-anak anaknya juga kan anak dia. Kita hanya sebagai menyampaikan kewajiban kita aja. Susah juga mesti kita yang mesti oh ya pasti kita pasti upaya gitu ya. Kalau kita upaya berarti kita dapat pahala nyari-nyari ya. Tapi kalau memang nggak bisa juga hasilnya nggak ada, kan kita juga nggak bisa. Soalnya itu juga sebetulnya kan kami rasakan juga di kampus. Kami di kampus tuh Bu, Pak juga Bapak bisa mungkin lihat ya di perpustakaan itu ada nggak buku? Ada nggak jurnal? Padahal itu semua dibutuhkan.
Saya sering berdoa. Saya tuh memang saya nggak bisa serius ngomong ya Bapak Ibu. Soalnya kalau saya serius kalau nggak tercover saya tuh sedih langsung menangis. Saya orangnya emang jutek tapi air mata saya cepat keluar. Jadi kalau saya minta sesuatu saya sambil bergurau aja ke atasan langsung saya memang. Saya butuh ini Pak. Tapi keadaannya begini-begini. Kapan ya saya bisa mendapatkannya? Itu biasa sambil gurau aja. Saya nggak bisa serius memang orangnya. Nah, itu kewajiban kita cuma ngingatin aja. Nanti masalah dana itu di cover sama dia atau enggak, sebetulnya kan sebetulnya Bapak Ibu ya, itu semuanya harus ada dana. Dana itu harus ada. Cuma sekarang mereka memprioritaskan atau enggak. Soalnya ya ini di kasus di kami tapi ya, di mata saya kayak perpustakaan itu harus ada bacaan itu wajib. Wajib. Saya lebih mengutamakan beli buku daripada segala macam. Tapi di kampus kami kayaknya mereka lebih sering, lebih suka study banding. Saya nggak tahu manfaat study banding itu di mata mereka itu apa gitu kan. Mungkin beda pandangan kan. Kalau buku itu kan yang baca bisa banyak orang. Kalau study banding kan hanya orang itu hanya orang itu doang. Lagi kayak model sekolah itu menurut saya sekarang itu udah ada YouTube-nya. Nah, saya lebihnya ke sana. Di YouTube ada kok model-model yang favorit, sekolah favorit apa itu tuh udah ada. Tapi nyatanya mereka ya udah, apalagi itu kan pimpinan. Ah, ya udahlah. Kalau mungkin ada tapi penyalahgunaan yang tadi tidak tepat sasaran cerita Bapak Ibu ya. Itu urusan dialah Bapak Ibu ya. Yang penting kalau kita emban tanggung jawab kita tuh seoptimal mungkin itu ajanya cuman ya sebetulnya tanggung jawab kita jangan sampai Bapak Ibu pening pula sampai sakit pula dibuatnya ya hanya kadang kan saling iri juga tetangga sebelah dapat soalnya dia kan abangnya omnya kan bisa kadang kayak itu kan bisa ada lobby-lobby kan cerita tadi lobby-lobby kan tuh udah yang penting kata Bu Linda saya nggak pandai kayak kayak gitu ya udah memang nggak harus kayak gitu juga kita terus tadi ada saya dengar juga alat-alat yang datang ke sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita itu memang sering kejadiannya saya nggak ngerti kenapa itu muncul tadi Bu Diana yang ada kisah di sekolahnya gitu Bu Diana Bu Diana Ya, Bu, mana hadir. Oke, Bu. Katanya tadi ada sesuatu datang ke sekolahnya sementara gurunya sendiri untuk itu nggak ngerti. Itu apa model alatnya yang datang? Apa itu yang datang? Buku apakah? Alat labor IPA, Bu. Hmm. Kok bisa Labor. itu datang? Memang ibu nggak pernah minta di sekolah itu. Enggak pernah. Tapi datang dia. Iya. Itu sering. Memang saya dengar. Saya bikin contoh juga. Bukan contoh ini kisah nyata. Yang di Minas itu sekolah SMA atau SMIA ya. 2 kali komputernya datang 20 unit tiap tahun. Sementara sekolah kami nggak ada listrik, Bu. Itulah. Dia bingung kenapa ini kok bisa datang. Terus ada di 13 Kota Kampar drum band ya yang datang. Sementara aja kami nggak ada ekskul itu dan gurunya tidak ada. Tapi ya bendanya itu datang. Itu ada memang. Hmm, mungkin caranya lagi Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu harus mengeksplor sumber dana lain. Mungkin dibawa ke rapat Bapak Ibu. Kan tadi ada katanya cerita ke kami masih iuran ke dinas biaya kemerdekaan, HUT kemerdekaan. Tapi kalau di logika saya Bapak Ibunya HUT kemerdekaan itu nggak tanggung jawab sekolah juga untuk merayakannya itu, membiayainya.
Apalagi bos kan, mereka tahu bos itu cuman kan terbatas dengan juknis. Kok alih-alih dia minta gitu loh. Logikanya di mana? Mereka kan tahu kan? Ya Pak Dullah, mereka Iya, tahu nggak di juknis biaya untuk kemerdekaan itu nggak ada kan? enggak, Nggak ada. Ya. enggak ada. Tapi kok berani mereka minta loh gitu kata si ibu tadi gede pula lagi kan? Bagaimana misal kalau kita tak penuhi apa resikonya yang akan timbul? Tak kita bayar gimana Ayo, Bu. Jangan konsekuensi? sekolah kita disebut-sebut, Bu. Nggak Nanti sebut-sebutnya. di rapat MKKS-nya disebut-sebut juga. Jadi akhirnya timbul rasa minder atau menjas Nah, kita jadinya, Bu. Kalau kita nggak ikut. Di Ah, dalam daftar nama pun ada nama kita kosong masih. Seperti itu, Bu. nggak Jadi dia resikonya ditagih. itu apa selain orang nyebut-nyebut selain itu apa? Mungkin kalau resiko langsung ke sekolah tidak, Bu. Langsung ke pribadi kepala sekolahnya dulu, Bu. Tentu mental kepala sekolahnya kena, Bu. Itu yang agak parah kalau mental sudah kena, Bu. Ah, Kalau ke sekolahnya mungkin tidak pala lah, Bu. Cuman kadang-kadang berani disindir-sindir seperti ya siap-siaplah kepala sekolahnya untuk disindir-sindir seperti itu aja. Mama jam 12 loh, Bang. Bawa, bawa mobil. Ah, kalau saya pribadi, sindir-sindir itu saya udah kebal. Kalau soalnya kalau itu tidak wajib, saya orangnya kekeh dengan kalau wajib saya lakuin, kalau nggak wajib nggak saya cuek aja gitu. Apalagi keadaan kayak gini kan, menurut saya itu ngapain juga dananya nggak ada, akhirnya kita menyulap-nyulap jadinya kan, bersulap Eh, kan ibu jadinya kan. iya, itulah Bu, ada kepala sekolah. Gimana nih saya nggak tahu ini paket saya yang bermasalah nih atau apa nih. Bu. Indahnya kurang bagus sinyal. Oh. Telkomselnya Bu mau dijual kayaknya itu Bu. Memang selalu gangguan terus Telkomsel. Ayo Pak Herman, jika ada pendapat Pak Herman. Tidak terdengar suara Pak Herman dari tadi ya Pak Abdullah ya. Ya, nggak dengar Iya, suara Pak senyap Herman. aja. Lagi batuk payah mau ngomong hari ini. Biasanya cerita ini tuh heboh biasanya di kelasnya. Kalau cerita gini-gini. Mohon izin Bu lagi batuk Bu. Ya, Suaranya ya. pelan jadi Bu. Oke, yang sakit ya jangan paksain ya. Bapak Ibu, tapi di saya kok nggak ada grup kita. Pak Abdullah, Iya, saya nggak teman-teman, dimasukin ke grup ya. teman-teman jangan salah grup ya. Di grup mata kuliah, jangan Nggak di grup ada. diskusi. Pak Iya, ini itu diskusi tadi kayaknya Bu. mau kasih Iya, pertanyaan di grup diskusi saya lihat. iya salah, jangan di grup diskusi. Harus jangan grup diskusi di grup Ah, anu. makanya Bro, saya lihatnya grup lain. Ayo teman-teman. Saya Pak Abdullah Ah, karena udah nanya langsung jadinya lama kali ngetik ya. udah nanya langsung aja saya bilang. Sebenarnya enak langsung. Prof, maaf Prof, ingin nambahin sedikit nih. Nah, Untuk terkait sumber dana, saya baca ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012. Bahwa ternyata Prof, sumber dana itu bisa juga berasal dari pihak asing yang tidak mengikat. Ya, iya boleh. boleh. Memang Manapun ya yang mau pihak bantu. Siapapun. bantuan luar negeri kan kemarin sering masuk, Pak. Ini masuk ya. Contohnya kita ada, Iya. kalau saya di Kemenak ada project MEQR. Nah Hmm. itu dari Bloggen juga ada ya kalau kita ya, Bapak Ibu ya. Ya, banyak, Pak.
Iya benar-benar. Malahan itu Pak yang di 13 Koto Kampar, dulu mahasiswa kita juga, itu pondok ya dia ya. Mereka itu anak-anaknya di pondok nggak bayar mereka. Mereka dapat makan, nginap, nggak bayar malahan. Ternyata memang sumber dananya dari luar, dari Arab sih mereka. Ya gitu ya, silakan aja maka eksplor. Dan kan kita hanya terfokus di bos doang. Akhirnya kita kan jadi capek. Uang sedikit harus semua di cover di situ kan. Itu hanya untuk yang penting-penting aja jadinya kan. Nggak bisa kita mengembangkan sekolah. Apa ya nama sekolahnya tuh ya di 13 Kota Kampar nggak salah saya si bapak itu kebetulan saya pembimbingnya si bapak itu jadi banyak cerita tentang sumber dana. Oke lanjut. Eh, sedikit Prof, mohon maaf Prof. Silakan. Terkait penggunaan biaya pendidikan, mungkin kita bisa kongsi bersama ya. Eh, saya yakin kadang-kadang dalam penggunaan biaya pendidikan ini, kadang-kadang tuh unsur ketidakefektifannya itu tuh masih terlihat gitu. Sehingga perkembangan sekolah itu kadang-kadang tuh terlihat juga gitu. Ini mungkin sebetulnya gimana ya Prof ya, dari kacamata keilmuan, sebetulnya untuk pengalokasian dana pendidikan, baik untuk khususnya di sekolah kita lah gitu ya, itu sebetulnya strategi G2 itu kita tuh bagaimana ya biar pengalokasian dana itu memang benar-benar sesuai yang kita harapkan gitu. Ini sebetulnya gimana ya trik-trik seperti ini ya, Prof ya? Mungkin Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala nanti bisa saling saling memberi kontribusi untuk pertanyaan saya ini gitu. Ya, karena kan saya belum kepala, jadi saya belum terlalu tahu, cuman tahu sedikit-sedikit saja gitu karena sering baca. Ini mungkin teman-teman, Bu Linda nih, Bu pengawas ya, Bu Zulfiatri juga mungkin. Ini sebetulnya eh, sebagai pengawas gitu mungkin Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu terapkan ke kepala gitu agar optimal dana pendidikan atau dana bos yang sudah ada gitu. Karena kita ketahui bahwa salah satu tugas pengawas itu juga kan yang terbaru itu ya Bapak Ibu ya. Mereka juga punya Pendampingan. kesempatan untuk mengawasi eh, dana bos yang ada di madrasah atau di sekolah ini. Mungkin bisa berkongsi ya Bu Zulfiatri atau Bu Linda mungkin nanti. Nah, itu saja dari saya lemparkan sedikit pertanyaan biar lebih hidup diskusi kita. Ayo, silakan Bapak Ibu. Baik, Pak. Biar bisa belajar kami Bu Lin. Siapa tahu nanti ikut jejak Bu Linda. Baik, Pak. Mungkin saya yang coba menjawab berdasarkan pengalaman juga. Jadi, bagaimana sebuah sekolah itu dana bantuan yang ada itu betul-betul maksimal, efektif, dan ya tepatlah penggunaannya. Mungkin memang manajemen kepala sekolahnya sangat dibutuhkan sekali di situ. Makanya ketika kita menganggarkan atau menyusun RKAS, baik itu bos atau bosnya, kita libatkanlah semua pihak. Pihak di situ tidak hanya guru TU, tapi termasuk komite sekolah. Kita terima semua kebutuhan, terima dulu ya Pak, kita terima semua kebutuhan guru, di berbagai informasi kita gali, kita kumpulkan apa yang diinginkan oleh semua guru, namun tetap kita saring lagi mana yang urgent dari semua keseluruhan itu. Jadi duduk bersama. Karena kebanyakan kepala sekolah nyusun anggaran itu dia dengan bendahara saja, seperti itu kenyataannya gitu kan. Maka tentu suara mereka berdua cuma yang masuk. Jadi kalau kita duduk bersama, manggil komite, seluruh guru dilibatkan,
bahkan merancangnya itu bersama-sama. Itulah yang diminta dalam penyusunan anggaran itu betul-betul transparan. Seperti itu sebenarnya. Kita duduk bersama, kita pakai infokus, kita masukkan dari A, dari C, B, C. Besok ketika itu kita rapat yang kedua kali lagi. Bahwa dari yang sudah ditampung tadi, inilah yang bisa dilakukan sekolah dengan keterbatasan uang. Kita ambil yang urgent. Kalau sekarang itu tuntutan pemerintah bahwa kita menyusun anggaran itu berdasarkan rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu adalah hasil dari ANBK siswa di setiap tingkat sekolah, di sekolah. Misalnya ujian tahun lalu, baru rapornya sekarang keluar. Jadi kita menyusunnya berdasarkan rapor. Rapor itu nanti ada warna merah, kuning, dan hijau. Jadi yang betul-betul merah, itulah yang diutamakan. Nah, jadi semuanya itu memang harus duduk bersama, Pak. Kalau pikiran kita berdua bendahara kasih dengan bendahara, ya terbatas lah. Kalau semua udah ngomong, Bu, ini yang penting, ini yang penting. Jadi rasanya apa yang diinginkan bersama oleh guru dan si peserta didik itu terakomodir karena kita duduk bersama gitu. Itu harusnya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi rasa saya bisa sekolah semua maju kalau manajemen memang kepala sekolahnya benar-benar bagus dan dia terbuka terhadap keuangan ini. Memang terbukanya itu bukan telanjang gitu kan maksud saya, tapi dalam penyusunan segala macam berduduk bersama, Pak. Tapi mungkin boleh ditanya oleh guru-guru yang lain, kenyataannya di lapangan itu jarang loh yang duduk bersama rapat bersama komite menyusun anggaran sekolah. Jarang. Padahal tuntutan dari tim BOS sendiri itu seperti itu. Di dalam Juknis BOS seperti itu juga sebenarnya tuntutannya. Bahwa kita harus duduk bersama menyusun anggaran sekolah. Kemudian kepala sekolah itu kan juga dituntut membuat rencana kerja tahunan RKT. Jadi dalam 1 tahun apa sih program kerja dia? Memang idenya harus dari kepala sekolah, tapi alangkah baiknya kepala sekolah juga membawa anggotanya untuk memasukkan ide-ide cemerlang dalam memajukan sekolah dalam penyusunan RKT. Memang di dalam RKT itu namanya sebuah program kan tidak semuanya pakai dana, ada yang tidak pakai dana. Itulah dituangkan semua. Nanti yang memang perlu dana baru kita anggarkan di BOS atau BOSDA. Nah, seperti itu Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan nantinya. Memang selama ini keterlibatan berbagai pihak itu kadang-kadang terlupakan gitu ya Bu Linda ya. Sehingga kita terasa betul gitu kebutuhan yang kita butuh malah nggak dapet gitu ya. Baik, Bu Linda terima kasih. Kita ke Bu Betri. Silakan Bu. Baik Pak, saya menambahkan sedikit apa yang dikatakan Bu Marlina itu ya benar Pak. Jadi dalam penyusunan RKAS terutama ya Pak ya, itu banyak tidak melibatkan, terutama RKT dulu lah Pak ya, RKT dulu. Nah, bahkan ini Pak, kalau sekarang kan memang tugas pengawas itu adalah mendampingi kepala sekolah dalam penyusunan RKT. Ya, begitu ya Pak. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya, karena kan kita rapor pendidikan ini udah 3 tahun ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu memang penyusunan itu lebih banyak diserahkan kepada terkadang kalau untuk RKT itu kepada wakil kurikulum. Kemudian RKAS kepada bendahara. Nah, jadi bahkan kepala sekolah itu ini bukan menjudgment tapi kenyataan karena kita sudah melakukan pendampingan ke sekolah itu memang pada umumnya kepala sekolah itu banyak yang tidak bisa membaca rapor pendidikan tersebut karena sudah diserahkan bulat-bulat baik kepada operatornya, bendahara ataupun kepada wakurnya. Nah, sehingga untuk memilah anggaran itu mereka tidak nampak gambarannya, Pak. Dan ini kebetulan kami juga kemarin pengawas dan kepala sekolah itu 3 hari kemarin kami memang pelatihan terkait dengan SPM ya, penyusunan RKT tersebut. Nah itu memang gambarannya Pak. Jadi memang kedepannya memang sebaiknya dalam penyusunan itu libatkanlah semua pihak tersebut agar tahu kebutuhannya Pak. Ini terkadang kegiatan IHT tidak tahu guru-guru lain, oh kok bisa ada IHT begitu loh. Ya mendadak aja muncul gitu. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betri. Setidaknya Prof ini saya terus terang banyak dapat ya pengalaman dari ibu-ibu pengawas kita dan ibu kepala. Nah, kita lanjut ke Bu Zilviatri. Ini yang saya tunggu dari tadi. Ayo Bu, kira-kira bisa berkongsi pengalaman Bu. Silakan Bu.
Terima kasih. Di sini selama saya melakukan pengawasan, yang penting di dalam mengawasi penggunaan dana BOS itu sebetulnya sama seperti Bu Marlinda dan Bu Betri. Jadi di sini memang rata-rata kepala sekolah itu cuma bekerja dengan bendahara saja. Tapi sebetulnya kita sudah memberikan beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah tersebut. Yang pertama tentang sesuai peruntukan. Dan dana yang digunakan peruntukan yang ditetapkan. Dan transparansi penggunaan dana BOS itu agar dapat diketahui oleh publik. Kemudian yang ketiga, akuntabel, yang mana setiap pengelolaan dana itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dia efektif. Penggunaan dana BOS itu juga harus memberikan dampak yang nyata untuk peningkatan kualitas pendidikan. Seperti kita mengadakan pelatihan yang sebetulnya pelatihan itu kita buat sesuai dengan rapor pendidikan. Mana yang pendidikannya seperti warna kuning atau tanda panahnya turun. Nah, itu bisa kita lakukan pelatihan. Karena biasanya itu yang sering terjadi yaitu tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu tidak mesti harus beli buku. Nah, jadi selama ini kan kepala sekolah beranggapan beli buku yang penting beli buku. Kadang-kadang buku yang dibeli itu tidak sesuai. Nah, jadi bisa juga dengan melakukan pelatihan itu bisa untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian keefisiennya, dana BOS itu harus diberikan maksimal dengan biaya yang maksimal minimal. Jadi itu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfiatri. Alhamdulillah. Banyak ya teman-teman ya pengalaman dari rekan-rekan kita ini yang bisa kita ambil ya. Ya Bu Naferi ya. Nah, siapa tahu nanti ke depan gitu kita kita mengikuti langkah yang sama dengan Bu Zilpi atau Bu Diana dan sebagainya. Baik, Bu Indah, ada yang ingin disampaikan buat kita? Silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Abdullah. Kalau tadi kita melihat dari sudut pandang pengawas ya, saya sedikit terpanggil untuk berbicara ketika pengawas sudah sedikit menyenggol mengenai penggunaan dana BOS untuk benahi lapor pendidikan gitu ya. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh para pengawas, sekarang itu lebih diutamakan atau didahulukan gitu ya untuk program-program benahi. Kebetulan saya juga tergabung di tim mutu sekolah. Jadi kalau di sekolah saya Bapak Ibu sedikit berbagi atau sharing ya. Kalau di sekolah saya itu yang mengurus benahi dan LKA itu tidak hanya kepala sekolah dan bendahara saja, tapi kami ada tim mutu namanya. Jadi tim mutu ini terdiri dari beberapa orang guru ya yang digabungkan dalam satu tim, itulah tim mutu. Gunanya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Nah, jadi tim mutu ini sejak adanya benahi itu lapor pendidikan untuk program-program benahi itu diamanahkan kepada kami Bapak Ibu ya sebagai tim peningkatan mutu sekolah. Jadi kami melihat lapor sekolah itu yang mana yang merah, yang hijau, yang kuning ya, mana panahnya turun, yang mana dia nilainya lebih baik daripada lapor sebelumnya. Kemudian disusunlah program-program sesuai dengan rekomendasi karena ada rekomendasi program yang diberikan oleh pemerintah. Dari tahun ke tahun itu benahinya semakin mudah Bapak Ibu ya. Nah, dari sini saya melihat kalau sekolah saya sendiri itu ada peningkatan penggunaan dana mulai tepat sasaran. Mungkin karena seperti yang disampaikan oleh para pengawas tadi, ya, bahwa itu tidak hanya disusun oleh 2 orang saja, hanya kepala sekolah dan bendaharanya saja, tapi sudah mulai melibatkan unsur-unsur lain yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak Abdullah. Terima kasih. Sedikit share saja. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa. Saling berkongsi ya. Ada Bu Yuni sepertinya yang ingin berkongsi pendapat hari ini. Ayo Bu Yuni, silakan Bu Yun. Ya,
Terima kasih Pak Ketua. Baiklah, saya akan sedikit ya. Sebenarnya kalau kita penggunaan dana BOS itu kita gunakan apa yang juknis kita buat itulah kita laksanakan. Dan kami pun, ini saya kan sebagai PLT ini udah setahun nih. Jadi saya berdasarkan sebelum saya mengumpulkan dulu yang 8 standar, apa-apa aja yang dibutuhkan mereka. Jadi berdasarkan rapat 8 standarnya lah, kita bisa memilah ini berapa, ini apa yang dibutuhkan. Dari situlah kita mengapakan menjuknisnya penggunaan dana BOS. Dan alhamdulillah kemarin ada inspektorat datang mengapa kami tidak ada karena kami menggunakan dana BOS itu berdasarkan juknis yang dibuat. Kalau memang ada penggunaan dana yang beli di luar dari juknis, biasanya kan nanti ada di perubahan dananya. Misalnya di bulan September membeli ini apa gitu kan, bisa kita apakan dialihkan ke perubahan dana BOS-nya. Jadi kalau ada apa-apa maunya ya kita pandai-pandai apa lah, misal melalui paguyuban. Kalau kita udah melalui paguyuban, itu insya Allah kita tidak akan kena. Karena bukan kita yang pungli lagi. Suruh aja orang tua nih, dia sendiri misalnya kita butuh ini. Dan jangan kita yang meminta. Apalagi saya sarankan kalau yang jadi kepala sekolah, jangan sampai ada tulisan. Karena itu jadi nanti bukti bagi orang untuk mengapakan kita. Kadang kan ada di WA, Tulisan gimana nih Bu maksudnya, Bu? bisa melalui WA, ada sumbangan untuk ini itu jadi sasaran empuk bagi wartawan. Kalau perlu kalau memang kayak gitu suruh aja orang tua. Karena kalau udah dari paguyuban itu bukan sekolah lagi. Jadi itu gunanya paguyuban antar kelas dan juga komitenya itu juga. Seharusnya kita juga lah mana komite yang bisa mengapakan sekolah. Seperti saya kemarin ada juga tuh masalah, tapi karena kami tak ada bukti, alhamdulillah tak bisa para wartawan mengapakan. Jadi itu saran saya, penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis yang kita buat. Kalau ada perubahan itu nanti kita masukkan dalam perubahan anggaran dana BOS. Hanya itu masukan dari saya. Ya, mana tahu ibu-ibu ini nanti kan ada juga apa. Saya pun sekarang hanya sebagai PLT baru Pak. Jadi ya mungkin kalau Bu Sam itu udah lama tuh PLT-nya udah 3 tahun. Saya baru 1 tahun. Nah, demikian dari saya, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Bu Noveri. Ya, luar biasa ya diskusi kita hari ini ya, Bu Noveri ya. Ya, Bu Noveri, silakan Bu. Nggak dengar suara Bu Noveri. Jaringan mungkin Ibu Bapak. Jaringan mungkin. Ayo Bu Noveri. Sudah terdengar? Nah, oke. Sip. Sudah. Oke. Nah, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Prof yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini berbagi pengalaman juga mungkin Bapak Ibu dalam penggunaan dana. Kita memanfaatkan aset yang kita miliki yang berada di sekolah kita. Salah satu aset yang kita miliki itu adalah rekan-rekan guru kita ini merupakan aset. Jadi manfaatkan aset yang kita miliki. Umpamanya, ini berbagi pengalaman di sekolah saya. Kami mau membuat aula untuk tempat anak-anak sekolah, anak-anak sholat zuhur. Nah, aulanya tidak layak untuk digunakan tempat sholat. Maka itu kan sebetulnya kan belum ada di anggaran dana BOS karena itu kegiatan tersebut adalah secara refleks kami mau mengadakannya. Maka yang kami lakukan adalah kami para guru melakukan sumbang berupa barang, bukan duit, tetapi umpamanya
Saya bisa nyumbangnya umpamanya pipa untuk menyalurkan air dari eh, tangki ke keran-keran. Jadi kami membangunnya adalah aset yang kami miliki adalah guru-guru yang mempunyai dana lebih untuk membangun bangunan atau apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Itu saja mungkin Pak Abdullah tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bu Betri masih ada masukan, silakan Bu. Ini bukan masukan, Pak, tapi kalau bisa kawan-kawan bisa berbagi pengalamannya atau pengetahuan terkait dengan bos kinerja, Pak. Nah, sekarang ini kan sudah ada lagi namanya dari bos reguler itu kan ada bos kinnya, kemudian ada bos kinerja untuk sekolah penggerak ya, kemudian ada untuk prestasi dan juga untuk yang rapor pendidikannya yang meningkat. Nah, di mana sekolah ini untuk rapor pendidikannya yang meningkat itu mendapat boskin lebih kurang itu kalau nggak salah 45 juta ya Pak ya. Nah, mungkin kawan-kawan bisa berbagi mungkin pengetahuan terkait dengan bagaimana penggunaan dana tersebut. Nah, misalnya kalau di kinerja salah satunya kita melaksanakan IHT atau workshop, apakah hanya untuk sekedar peningkatan kompetensi guru saja bosken ini atau bagaimana? Ya, mungkin pencerahannya lah, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Betri. Oke, bola panas ya dilemparkan oleh Bu Bet. Kira-kira Padahal, padahal kita mau nanya sama Bu Betri, Pak Abdullah, bagaimana supaya sekolah itu bisa mendapatkan tambahan bos tadi ya. Karena ya, kan seperti apa sih kriteria sekolah yang mendapatkannya untuk lapor pendidikan kita ada dengar Bu Bet, tapi nggak tahu ini caranya seperti apa. hmm, Mungkin Bu Betri dulu jelaskan kepada kita ya yang tidak mungkin tahu ini. mungkin Bu Betri sudah ada bayangan gitu ya. Atau Bu Lila sepertinya Eh, udah ya, punya bayangan nih. Kita kita ini pendapat Bu Lila dulu, nggak apa-apa ya Bu Indah ya. Terima Makasih Bu kasih. Indah. Ya, Terima silakan Bu kasih Lila. Pak Abdullah. Ya, Bu. Alhamdulillah kebetulan sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapatkan dana afirmasi atau dana kinerja pos kinerja di tahun 2023. Jadi itu didapatkan karena rapor pendidikannya itu meningkat. Jadi yang statusnya merah jadi kuning atau hijau gitu ya. Jadi harus signifikan gitu Bu. Jadi di sekolah kita harus menerapkan literasi dan numerasi kepada siswa karena salah satu indikatornya itu adalah tingginya nilai ANBK siswa. Jadi karena kebetulan siswa kami sedikit, kami bisa melakukan pembimbingan dengan sangat mudah karena siswa kelas 8-nya cuma 4 tahun lalu. Oh, Jadi benar-benar literasi dan numerasi itu benar-benar bisa kami terapkan gitu. Ya setiap pelajaran agama ada numerasinya gitu atau ada literasinya. Setiap pelajaran IPS kayak saya terapkan juga gitu. Walaupun susah rasanya membuat hitung-hitungan tapi kita upayakan di dalam pembelajaran itu kita terapkan literasi dan numerasi. Jadi begitu ujian ANBK anak-anak itu sudah terbiasa gitu. Kami seperti itu Bapak dan Ibu mendapatkan dana kinerja. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Lila. Terjawab sudah ya Bu Indah bahwa salah satu syaratnya adalah eh, nilai rapor kita tuh harus Pendidikan ya, meningkat di terus lapor gitu. pendidikan. Tidak boleh stagnan, harus meningkat terus. Baik, kita minta ide atau saran dari Bu Samsinar dulu sebelum ke Bu Naveri ya. Bu Samsinar, silakan Bu Kepsek. Baik, terima kasih kesempatannya. Ya, bos tahun ini kami juga mendapat boskin itu di bidang prestasi. Masya Allah. Karena ada 2 orang murid yang maju sampai ke tingkat kota prestasi di bidang O2SN. Jadi untuk juknis penggunaannya karena kami mendapatkan bos kinerja di bidang prestasi, udah pasti juknisnya memang terkhusus untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Jadi kebanyakan pembiayaan kami semuanya itu berkaitan dengan peningkatan olahraga, seperti membeli sarana prasarana olahraga, kemudian juga memanggil pelatih yang lebih lagi dari luar untuk nanti supaya di O2SN tahun berikutnya eh, murid yang lain dari sekolah kami bisa maju lagi dan bisa berprestasi lagi. Itu bos kinerja kita di bidang olahraga.
Sekian mungkin tambahannya dari saya. Kemudian ingin menambahkan juga mengenai tadi apa penyusunan RKAS. Kata Bu Yuni tadi kan saya udah 2 tahun PLT kepala sekolah. Pengalaman di sekolah saya selama 2 tahun dan ini tahun kedua kami menyusun RKAS, memang kami melibatkan beberapa unsur. Yang terpenting sekali adalah unsur komite. Memang tidak seluruh guru dilibatkan, tapi perwakilan guru ada, kemudian juga perwakilan dari guru olahraga, karena ada beberapa guru olahraga, ada satu perwakilannya. Kemudian juga yang bagian sarana prasarana, seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, 8 standar itu semuanya kita dudukkan bersama. Kita susun bagaimana penyusunan yang baik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan sesuai dengan juknis yang boleh dianggarkan di dalam bos regular tersebut. Alhamdulillah untuk penggunaan dana bos sudah sesuai juknis. Kemudian segala sesuatu yang tidak tercover dari dana bos, seperti yang dah kawan-kawan sampaikan tadi juga, kami minta uluran tangan dari komite misalnya. Alhamdulillah juga untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah kami tahun ini banyak eh, peran komite menyediakan eh, semacam hadiah-hadiah untuk anak-anak. Mereka mau gitu, mau bekerja sama dan itu terlebih dahulu kita rapatkan, kita hadirkan mereka, kita dudukkan bersama, kita kemukakan masalahnya, kemudian kita diskusikan bagaimana penyelesaiannya. Dan alhamdulillah semua itu harus didudukkan betul seperti kawan-kawan sampaikan, harus duduk bersama, em, menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi tidak ada hal yang tak bisa diselesaikan jika kita mau bersama-sama menyelesaikannya. Jadi itu pengalaman di sekolah saya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ketua. Baik, baik, terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Bu Sam. Ini terjawab Ya. sudah ya. Berarti untuk dana bos tambahan itu bukan hanya rapor pendidikan kita saja yang bagus, kita juga Iya, bisa dapat melalui jalur prestasi-prestasi lain. prestasi Terima kasih juga. Bu Sam. Kita ke Bu Noverianti dulu. Ya, silakan Bu Noveri. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saya banyak sekali menimba ilmu dari bapak-bapak sama ibu-ibu di ruangan kelas kita ini, karena saya dari kemarin mikir bagaimana ya cara mendapatkan bos kinerja ini, cuman tidak terjawab. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan perkuliahan kita bersama Bu Pro, saya mendapatkan ilmu dari Bu Lila, dari Bu Samsinat. Ternyata untuk mendapatkan bos kinerja itu salah satunya adalah lewat rapor pendidikannya yang harus meningkat secara signifikan. Kemudian dari Prestasi. segala jenis umpamanya mendapatkan lomba ini, perlombaan ini, prestasi ini, prestasi ini. Jadi insya Allah nanti ilmu yang saya dapatkan ini saya akan berbagi cerita dengan kepala sekolah saya agar kami sama-sama bisa meningkatkan sekolah kami seperti yang kita harapkan. Makasih Bapak Ibu semuanya ilmu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Bu Noveri, luar biasa. Alhamdulillah ya, dengan mata kuliah ini banyak yang kita dapat pagi ini. Memang saya juga merasa betul Bu Noveri. Kita ke Bu Diana dulu. Bu Diana, mungkin ada yang disampaikan? Oke, Ya. terima kasih. Menambahkan tadi yang disampaikan, kebetulan sekolah saya itu tahun ini adalah tahun ketiga menjadi sekolah penggerak. Untuk sekolah penggerak itu sasarannya adalah kepala sekolahnya. Maksudnya untuk menjadi sekolah penggerak itu adalah kepala sekolahnya yang diuji untuk mengikuti seleksi. Itu yang pertama. Kemudian untuk penggunaan bos kinerjanya, kalau untuk SMP itu tahun pertama dananya 120, tahun kedua 70 juta, kemudian tahun ketiga itu 35 juta. Sedangkan eh, juknisnya itu adalah untuk digitalisasi sekolah, kemudian untuk peningkatan kompetensi guru, nah, terutama pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan, kemudian untuk kegiatan juga pengimbasan. Maksudnya eh,
Sekolah penggerak itu melibatkan sekolah di sekitar lokasi sekolahnya untuk kegiatan-kegiatan terutama peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Masih ada satu Bu Betri. Ya, terima kasih Pak. Eh, Terkait penggunaan boskin tadi Pak, ya Ya. terkait penggunaan boskin. Di sini kan untuk meningkatkan kompetensi ya Pak ya, baik itu siswa ataupun gurunya juga. Di sini saya di situ agak ragu nih Pak, kalau kita tahu dari BOS ya, itu kalau masih dia di dinas pendidikan, itu untuk sebagai jadi narasumber itu kan tidak bisa dibayarkan. Nah, begitu ya Pak yang saya dapat informasinya. Bagaimana dengan Boskin? Apakah sama? Ya kebetulan saya kemarin juga mengisi materi ini di SMKPK ya Pak ya. Itu saya tanyakan gitu loh kan. Saya tanyakan, Ibu dibayar, bukan masalah bayarnya. Nanti jangan sampai saya disalahkan. Gitu saya disalahkan kalau SPT saya itu dari dinas gitu. Yang saya tahu apakah di BOS itu tidak bisa. Jadi apakah di Boskin ini bisa gitu loh. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah mungkin bisa membantu untuk menjawab penggunaan dana Boskin ini gitu. Baik, terima kasih Bu Betri. Nah, selama ini memang kita rasakan gitu, kalau dari dinas masing-masing, misalnya kami kalau dari Kementerian Agama, kita itu nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau misalnya ambil dari dinas pendidikan, berarti itu nanti bisa dibayar. Nah, apakah di Boskin juga seperti itu? Kita dengar dulu pendapat dari siapa ya yang tunjuk tangan, Bu Sam atau Bu Nopi? Bu Sam dulu ya, baru Bu Nopi ya. Oke, Bu Sam. Kira-kira Bu Sam, kalau ada kegiatan seperti itu, ini menurut pengalaman Bu Sam seperti apa? Ya, terkait untuk pembayaran honor narasumber ya, yang Hmm. berdasarkan pengalaman di sekolah, memang tidak boleh kalau dari dinas atau kita kan ibaratnya kita udah digaji nih, jangan Hmm. sampai terjadi pendabelan gaji gitu. Hmm. Jadi secara eh, konsistensinya itu, jadi narasumber itu mungkin mereka dari dinas, tapi mereka tergabung di sebuah organisasi lain. Seperti kalau guru penggerak misalnya, mereka kan punya organisasi PGRI. Jadi Hmm. mereka membawahi PGRI-nya, undangan ditujukan kepada organisasi PGRI. Jadi menunjukkan kepada misalnya Bu Diana misal gitu ya, tergabung dalam guru penggerak di bawah naungan PGRI seperti itu. Dan itu yang kami lakukan. Jadi bukan dari dinasnya. Kalau Hmm. dari dinas nanti kan masih dalam satu apa kita kan dalam satu kedinasan. Nanti akan Tapi terjadi ini dua nggak ini unsur. nggak masalah ya Bu Sam ya? Nggak masalah ya kalau Nggak gitu. masalah. Nggak masalah tuh yang jelas tidak dari dinas, tapi dari organisasi lain di luar dinas gitu. Orangnya nggak apa-apa yang kita dari sekolah juga. Kebetulan kami juga ada dari guru penggerak di sekolah kita kan. Tapi undangan ditujukan dari organisasi PGRI seperti itu untuk mengisi narasumber atau SPD, SPPT dan honorariumnya bisa dibayarkan tidak masalah untuk juknis bos seperti itu tambahan dari saya. Terima Baik. kasih. Terima Terima kasih kasih Bu Bu. Samsinar Yang luar pencerahannya. biasa. Prof, ini masih ada lagi Prof. Izin ya Prof, masih lanjutin. Kita ke Bu Novi. Ya, silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Eh, ya, dari tadi saya menyimak. Sebenarnya posisi saya di sini posisi yang agak gimana. Kebetulan saya bendahara bos, jadi agak-agak bingung juga saya harus menjawabnya gitu. Karena takut-takut ada hal yang tidak bisa saya sampaikan seperti itu. Hanya saja kalau mengenai narasumber, memang betul yang disampaikan oleh Bu Samsinar, karena tidak bisa, bahkan kalau kami disampaikan tidak bisa narsumnya itu dari jenjang yang sama. Jadi misalnya kalau kami kota, itu narsum kami dari kota juga nggak bisa. BGP-nya ya harus turun yang dari provinsi, baru bisa dibayarkan seperti itu. Kalau untuk narasumber, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi diskusi kita ini terkait ini semakin ini ya, semakin luar Iya, biasa ya. menurut saya. Terima kasih banyak teman-teman. Bu Zilviatri sepertinya ingin memberikan
sharing sharing pendapat buat kita semua. Kita persilakan Bu. Ya, sama juga dengan Bu Novi tadi. Bisa saja kita mengajukan untuk jadi narasumber dari BGP. Karena banyak itu guru-guru penggerak yang jadi pengawas. Itu difasilitasi dari BGP. Sehingga masih bisa dibayarkan oleh sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Suara Bu Zi nggak dengar. Ya, Iya, suaranya nggak dengar. hilang suaranya. Gangguan ini. Laptop saya nih nggak keluar suaranya. Oh, Jadi berarti saya di pakai dua. Pakai Baik. dua menggema, Bu. Ya itulah. Itu udah hidup nggak mau bisa pakai laptop. Ya sama seperti Bu Nopi itu biasanya itu pengawas dari BGP itu melalui BGP lah bisa dipanggil lewat ke sekolah. Jadi masih bisa dibayarkan oleh pihak sekolah. Jadi melalui BGP sebagai pihak ketiga. Ya, itu aja. Terima kasih. Mbak. Baik, terima kasih Bu. Oh, dapat ilmu saya ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, Pak. Nah, selanjutnya masih ada yang ingin Maaf. menambahkan? Tadi ada Bu Linda ya, sepertinya yang sudah Iya. open. Ya, oke, silakan Ya, Bu Linda yang sudah Pak open mic. Ahmad ya mewakili saya lah ya, Pak ya. Segala sesuatunya. Iya, ya betul ya, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Linda, apa Bu Sam nih yang sudah buka mic open mic? Oke, silakan Bu Sam. Apa tuh? Apa tuh tadi, Pak? Menanggapi yang mana? Iya. Betulan ada telepon dari sekolah. Oh gitu. Ya ya. Baik. Heeh. Ini hari ini beberapa hal Bu yang Linda. sangat penting ini karena memang rata-rata kita ini adalah bergerak di bidang pendidikan. Nah, dari tadi bos Betul. reguler sampai dengan bos kin itu sudah dapat kita kupas ya dengan saksama. Saya eh, senang gitu hari ini banyak ilmu yang sudah saya rekam dan saya catat gitu. Ya, terima kasih banyak. Tapi kita eh, rasanya tuh tidak enak gitu kalau tidak disimpulkan oleh narasumber kita, Prof. Lena. Prof, ayo Prof, silakan Prof. Oke, saya bukan penyimpul ya, tapi saya justru menanggapi semua diskusi yang ada seru memang. Saya bilang memang kalau kalau cerita tentang bos ini, maka tadi tuh kalau diam saya kok heran, heran saya kan. Biasanya seru, malahan kalau bos ini ceritanya, ya. Soalnya semua mengalami kasusnya gitu ya. Terus dari mungkin di sini banyak ya kepala sekolah atau mereka-mereka yang langsung berurusan dengan bos, makanya banyak dapat masukan yang realnya gitu loh. Ternyata yang saya tangkap akhirnya gitu kan, tadi kan cerita banyak yang nggak ada di bisnis kan gitu-gitu di awal-awalnya kan. Di akhirnya justru malahan ngasih masukan, walaupun nggak ada di bisnis bisa kok kalau mau. Itu tadi ya. Iya, iya. Apa tadi? Lupa saya. Mau Ah, berkolaborasi. hampir semua kepala sekolah tadi ngomongnya gitu. Jangan sendiri menyusun anggaran, Ya. transparansi. Semua komponen harus disertakan agar tidak ada dusta di antara kita. Itu aja sebetulnya ya. Jadi terbukalah dalam segala macam aktivitas yang memang kata Bu apa tadi jangan telanjang Ya. istilahnya ya. Mungkin ya gitu ya. Pasti asal memang gitu kan. Ya, kasih PLT yang pengawas semuanya udah mengeluarkan unek-uneknya dan saran-saran yang sangat berharga bagi kita semua gitu ya. Nah, saya kan bukan orang lapangan juga loh Pak Dullah ya.
Makanya saya bilang kita di sini berbagi, gitu ya. Saya misalnya kayak saya cuma baca juknis doang, aturannya begini loh. Nah, kalau aturannya begini ya nggak boleh dilanggar. Aturannya juga namanya peraturan. Solusinya apa? Ya itu tadi berembuklah kita bersama. Itulah cuman. Ya, tapi saya salut Bapak Ibu ya memang bagus sekali sih diskusinya bagus sekali. Eh, telah berbagi ke teman-teman semua bagaimana mendapatkan bos ini, bos itu. Tapi nggak tahu di 2004 ini saya kan belum baca tuh juknisnya nih untuk 2004. Ada nggak ya bos bos khusus, bos kinerja atau bos prestasi kalau tahun dulu istilahnya. Yang khusus tuh Bapak Ibu bos khusus itu biasanya kan untuk daerah terpencil. Prestasi itu yang kinerja. Masih ada, Bu. Kinerja Masih ada Masih ada ya nggak? ke pinggiran. Kalau di Nah, Pekanbaru kan daerah pinggiran sungai, ya. sungai bisa masih ada. Alhamdulillah kan. Soalnya kan kalau dulu yang dulu itu syaratnya kan dia menggunakan jumlah siswa. Kalau siswanya sedikit kan kasihan, ya kan gitu kan. Nah, jadi sekarang ada bos khusus walaupun siswa dulu nggak salah ya 60 siswa walaupun dia sedikit karena mungkin Bapak Ibu masalah dana bos karena dia berdasarkan jumlah siswa. Padahal kalau berdasarkan kegiatan kemarin kita sempat belajar tentang jenis biaya. Biaya apa yang berurusan dengan mahasiswa Pak Ibu yang tergantung biayanya kepada jumlah siswa. Apa? Ingat nggak? Biaya variabel. Nah, padahal jumlah biaya variabel itu besar atau kecil? Kemarin yang kita pelajari kemarin. Kecil, Prof. Nah, kecil kan? Ya, kecil, Tapi Prof. kenapa berdasarkan siswa pula dia membagikan dana kan? Kan kayaknya nggak fair kan? Ya, 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 ya. Padahal kan sedikitnya dana variabel itu, biaya variabel itu. Kenapa juga berdasarkan jumlah siswa mereka membagikan? Nah, seharusnya kebijakan itu diambil dulu jumlah biaya operasional yang fix. Itu harus tercover, itu keluarkan dulu biaya operasional yang sifatnya tetap. Soalnya siswanya mau 5, mau 1.000 kan kepala sekolahnya 1 juga ya kan Bapak Ibu. Jadi itu menurut saya ya perhatiin biar tetap dari setiap sekolah. Baru nanti ke variabel baru ketahuan berapa total biaya yang harus diberikan kepada sekolah tersebut. Jadi memang sih saya dari zaman awal pertama kali bos itu udah sering ya awal kan nggak punya kuasa juga kita kan cuma mengasih tahu bahwa itu nggak fair kan itu doang. Mudah-mudahan mereka mendengar juga biaya-biaya yang Bapak Ibu bilang tadi tak tercover di juknis nanti Bapak Ibu angkat di rapat mudah-mudahan nanti muncul lagi mana yang belum ada di itu bantuan operasional sekolah itu ingat ya hanya untuk operasional sekolah konsepnya yang berurusan dengan proses belajar mengajar. Yang di luar itu memang tidak harus di cover. Itu kan memang untuk sekolah dalam proses belajar mengajar. Ya di luar itu ya enggak lah gitu kan sama kayak di perusahaan juga. Misalnya kalau ada orang datang ke perusahaan kita, itu kan nggak urusan kita. Kecuali berurusan dengan produk kita, kita menjual. Kan sama juga kayak sekolah itu juga. Untuk membentuk siswa yang lebih bagus, butuh ini, butuh itu harus ada di Junis. Tapi misalnya ada wartawan datang, terus ada pengawas datang, pengawas kan udah dikasih gaji. Ada uang jalannya. Kayak wartawan datang, ngapain juga dia datang. Kalau memang kita udah oke-oke, udah tolak aja dia. Cuekin aja gitu.
Terus tadi ada cerita yang kayak yang ke dinas bayar-bayar uang kemerdekaan itu, saya itu memang agak-agak kurang setuju sih memang ya. Saya nggak tahu mungkin kalau memang setuju ya cari aja lah solusinya. Janganlah diambil dari bos. Soalnya di konsep itu nggak berurusan gitu loh. Kan konsep operasional sekolah itu untuk dana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan diambil dari sekolah itu ke dinas larinya gitu. Lucu-lucu nggak? Kalau menurut saya sih lucu Bapak, Ibu. Masa ke sekolah dia minta? Seharusnya kan dia lah yang mantu kita. Ayo kita rayain sekolah kita, bla bla. Kalau bisa tuh nggak usah pakai dana-dana. Apa yang ada itu aja dimanfaatkan. Kan kasian juga soalnya cerita ini istilah itu anytime gitu muncul gitu kan. Oh ini untuk dari ini kami nggak ada di Junis tapi harus keluar dan gede lagi jumlahnya gitu kan. Akhirnya kan membuat kita berdosa gitu kan. Kita mengutaati angka itu kan dosa loh Bapak Ibu. Namanya itu kan pembohongan. Padahal data itu nanti kan itu berbentuk laporan ya. Laporan itu digunakan untuk membuat keputusan. Jadi kalau datanya salah, keputusannya juga salah. Gitu. Oke, itu aja dari saya Bapak Ibu. Silakan lagi kalau ada yang mau nambahin silakan aja. Oke, Pak Dola saya kembalikan. Ya, Pak, baik, terima kasih. silakan. Ya, eh, teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan lagi? Sinyal saya nggak bagus kah? Mungkin saya ya, kita Nah, nah, foto ya, Bapak Ibu.